supaya jangan bahasanya diputer-puter nih nanti ya. Tolong direkam dan sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Oke. Jadi bukan yang tidak hadir adalah Ustadz Yusuf Mansur. Ustadz Yusuf Mansur tidak hadir, dan kalau ditanyakan siapa yang tidak hadir, para penggugat pun prinsipal tidak hadir karena masing-masing juga sudah menunjuk kuasa hukum. Seperti dilihat tadi, prinsipal dari penggugat juga tidak hadir karena sudah menunjuk kuasa hukum. Ustadz Yusuf Mansur tidak hadir karena juga sudah menunjuk kuasa hukum, dan itu secara formil dalam proses hukum acara diperbolehkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pada Suara TV, saya sekarang berada di Pengadilan Negeri Tangerang. Saya bersama dengan pengacara Ustadz Yusuf Mansur, Bang Ariel. Bang Ariel. Oke. Bang, hari ini kan proses persidangan kedua kalau tidak salah. Ketiga. Kemudian Ustadz Yusuf Mansur pun tidak hadir. Ini kenapa, Bang? Satu yang harus saya luruskan, ini persidangan ketiga, dan yang tidak hadir bukan hanya Ustadz Yusuf Mansur, ya. Supaya jangan bahasanya diputer-puter nih nanti ya. Tolong direkam dan sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Oke. Jadi bukan yang tidak hadir adalah Ustadz Yusuf Mansur. Ustadz Yusuf Mansur tidak hadir, dan kalau ditanyakan siapa yang tidak hadir, para penggugat pun prinsipal tidak hadir karena masing-masing juga sudah menunjuk kuasa hukum. Seperti dilihat tadi, prinsipal dari penggugat juga tidak hadir karena sudah menunjuk kuasa hukum. Ustadz Yusuf Mansur tidak hadir karena juga sudah menunjuk kuasa hukum, dan itu secara formil dalam proses hukum acara diperbolehkan. Jadi tidak ada hal yang dilanggar dalam proses hukum acara, seperti itu. Oke. Kalau menurut saya, sepanjang itu hadir perwakilannya, artinya kan menunjuk kuasa. Sedangkan secara formal di hukum acara itu diperbolehkan, kecuali ada panggilan kemudian tidak pernah hadir. Itu yang tidak kooperatif, kan seperti itu. Perkara tahun 2020, Ustadz Yusuf Mansur tidak pernah hadir, yang di sini juga, yang akhirnya diputus NO oleh pengadilan, kan seperti itu. Tidak ada masalah juga secara prosedural. Ya. Ini kelihatannya perjalanannya masih panjang gitu, Bang. Keinginan dari UIM sendiri tentang kasus ini gimana sih, Bang? Prinsipnya sih UIM yang bisa saya tidak bisa memberikan pandangan UIM pribadi pada teman-teman karena itu adalah hak UIM. Yang saya wakili adalah di sini kepentingan hukum beliau sebagai tergugat di proses peradilan. Jadi kalau yang sifatnya opini dan itu ditanyakan opini beliau, sepanjang beliau tidak sampaikan ke saya tidak bisa kasih keterangan seperti itu karena itu adalah sifatnya subjektif, kan seperti itu. Ada lagi teman-teman? Kalau waktu berkas gugatan ini diserahkan kepada UIM dan melihat UIM reaksinya, responnya sendiri seperti apa? Ya, selama ini UIM sama ya, kooperatif ya, sama saja seperti sudah saya sampaikan sebelum-sebelumnya. Artinya dengan menunjuk kuasa hukum, hadir di persidangan, ya tentunya itu sudah satu pertanda bahwa beliau ini taat proses hukum, kan seperti itu. Kalau masalah materi, masalah kemudian pendapat-pendapat di luar itu, ya itu bukan suatu rangkaian proses hukum menurut saya. Yang menjadi proses hukum adalah hal yang terjadi di persidangan, kan seperti itu. Materi apapun yang terjadi di persidangan dan itu menjadi fakta persidangan. Kalau opini apapun itu yang terbentuk di luar, saya rasa itu bukan proses hukum dan masing-masing orang berhak untuk membuat opini masing-masing. Ustadz Yusuf Mansur sendiri bagaimana terhadap proses persidangan ini? Ya tentunya dengan hadirnya kami sebagai kuasa hukum Ustadz Yusuf Mansur, Ustadz sudah melakukan sudah melakukan menunjukkan bahwa Ustadz adalah sebagai warga negara yang baik, ya kan, dengan menguasakan kami sebagai kuasa hukumnya untuk hadir dalam proses hukum yang berlangsung di Pengadilan Negeri Tangerang. Oke. Ini kan tidak hanya satu kasus, ini banyak kasus. Betul. Mas Arief itu menangani kasus yang mana ini? Saya kebetulan di Tangerang, di Pengadilan Tangerang ada 3, ini saya yang ditunjuk sebagai kuasa hukumnya semua. Semua gitu ya? Untuk yang di Tangerang. Untuk yang di Tangerang. Kemudian yang di Jakarta Selatan katanya ada lagi? Di Jakarta Selatan ada, saya sudah dengar itu, tapi Ustadz Yusuf Mansur mungkin menunjuk penasihat hukum yang lain. Oke. Jadi tidak kami yang menangani seperti itu. Bagaimana kalau lihat proses ini, kemudian juga reaksi dari penggugat, apakah optimis untuk islah atau apa gitu ya?
Ya kita belum tahu karena kan Belum ini tahu, proses ya? masih proses awal ya. Awal ya. Dan saya juga tidak melihat reaksi yang bagaimana dari penggugat. Selama ini saya lihat penggugat juga baik-baik saja hubungannya dengan kami sebagai sesama kuasa hukum, tidak ada permasalahan. Karena kan ini profesional, kami mewakili kepentingannya saja secara pribadi sebagai sama-sama profesi sebagai pengacara, kami tidak punya benturan di mana. Oke. Ini beritanya kan luar biasa menjadi heboh. Ini bagaimana Mas Arief? Ya berita itu kan hak pers ya, Iya, hak media ya. Kita tidak bisa mengontrol berita itu akan seperti apa. Jadi ya silakan aja. Opini juga, pendapat juga, masing-masing orang punya pendapat gitu. Yang penting adalah proses nanti di persidangan seperti apa. Karena yang menjadi fakta hukum dan nanti akan menjadi keputusan secara hukum itu adalah keputusan yang ada di persidangan. Kan seperti itu. Oh, baik. Tapi optimismenya bagaimana nih? Kan ada beberapa kasus yang sebelumnya juga NO gituan ya. Terus kemudian ya, persidangan kayak gini yang ini seperti apa? Intinya kami mewakili, sampai saat ini kami mewakili Ustadz Yusuf Mansur sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Oke. Untuk nanti optimis atau tidaknya, nanti kita lihat saja prosesnya seperti apa. Oke, gitu. ya. Karena kan penggugat pasti punya bukti-bukti, Ya. dalil-dalilnya disertai bukti-bukti. Kami juga punya itu. Nanti kita beradu aja itu seperti apa, kan seperti itu. Nanti di persidangan ya. Oke. Proses hukum saja. Oke. Saya rasa gitu ya. Terima kasih pemirsa pada Suara TV, mudah-mudahan mencerahkan bagaimana proses persidangan Ustadz Yusuf Mansur terhadap beberapa gugatan, dan kita ikuti selanjutnya persidangan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.